Ya. Shalom Bapak Ibu semuanya, Ya, baik shalom. partisipan yang hadir maupun yang akan mengikuti melalui YouTube ya dan kegiatan yang ada. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan belajar sebagian daripada firman-Mu, kelanjutan daripada webinar yang sebelumnya, bahwa kami mampu bertahan dan berdampak di masa yang krisis. Kini kami masuk kepada tema jangan sesat. Kita diciptakan dan ditebus untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu dan juga secara langsung maupun melalui YouTube, kami semuanya sama-sama diberkati oleh Tuhan, dibawa lagi lebih dekat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah jangan sesat. Kita diciptakan dan ditebus untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sesat ini memberikan gambaran itu adalah tidak sampai kepada tujuan atau sasaran, ya, melenceng gitu ya. Jadi sesat ini bukan berarti saudara akan masuk pengajaran sesat dan lain-lain, tetapi tidak tepat sasaran yang sebagaimana yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kita agar semuanya tercapai gitu ya, baik hidup kita di bumi maupun di surga. Nah, kita lihat slide selanjutnya, kita diingatkan kembali bagaimana rencana Tuhan, inisiatif dari Tuhan menciptakan manusia pada saat itu, ya, yang tercatat di dalam kitab Kejadian, ya, slide selanjutnya, slide kedua, ya. Kejadian 1 ayat 26 berkata, secara sekilas saya baca demikian, berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Sebenarnya dari hal ini sudah tersirat bahwa manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu segambar, berarti kemuliaan Tuhan juga ada beserta dengan kita. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Kita tahu bahwa kisah di Taman Eden ini, ketika di mana Tuhan menciptakan manusia, ada satu perintah yang sangat penting yang Tuhan berikan kepada manusia, yaitu semua buah dalam pohon di taman ini boleh kamu makan, tetapi buah pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Ketika kamu mau makannya, kamu akan mati. Jadi ada sebuah perintah yang harus ditaati oleh manusia. Sekalipun manusia itu segambar dan serupa dengan Tuhan, untuk menjaga kemuliaan Tuhan itu, maka manusia haruslah hidup menyelaraskan perilakunya, sikapnya, pola pikirnya, tindakannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita lihat slide selanjutnya. Namun realita, ya, kenyataannya peristiwa pada saat itu sama-sama kita ketahui bahwa Hawa, ya, dengan segala pola pikirnya mengambil inisiatif untuk mengambil buah itu dan memakannya. Ini adalah sebuah pelanggaran. Lalu gitu ya, dia memberikan kepada suaminya dan suaminya itu memakan buah itu karena diberikan oleh istrinya Hawa. Nah, setelah mereka memakan buah itu, maka kehadiran Tuhan di Taman Eden menimbulkan rasa takut pada mereka, dan mereka merasa malu, lalu mengenakan pakaian mereka dengan daun ara, dan mereka bersembunyi. Namun Tuhan tetap mencari, Adam, Adam, di manakah engkau? Ya, pada akhirnya kita tahu bahwa mereka diusir, ya, dari Taman Eden, sehingga mereka harus mengusahakan dari mana mereka dibentuk. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita lihat bahwa dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, firman Tuhan berkata, setiap orang yang berbuat dosa. Nah, ini dia. Jadi tidak tepat sasaran itu artinya seseorang, ya, melakukan pelanggaran atas perintah Tuhan. Itu berarti dia tidak tepat sasaran. Nah, akibatnya, ya, mereka itu mengalami sebuah hukuman. Maka dikatakan bahwa dosa itu melanggar juga hukum Tuhan, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Tuhan. Dan kamu tahu bahwa ia, yaitu Yesus Kristus, telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Nah, gitu ya. Jadi bicara tidak tepat sasaran itu, ya, atau sesat itu adalah ketika kita tidak mengikuti petunjuk-petunjuk perintah Tuhan, gitu ya. Tidak tepat sasaran, sehingga kalau kita tidak tepat sasaran atau sesat, maka kita tidak mencapai tujuan, atau sesuatu yang sudah dijanjikan Tuhan dalam hidup kita
hilang bukan karena Tuhan yang mengambil, tapi karena kitanya sendiri yang menghilangkannya. Apalagi nanti kalau ketemu iblis, ya dia adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa umat manusia. Nah, kita harus perhatikan hal ini baik-baik agar dalam hidup kita mengikuti Yesus Kristus jangan lagi sesat. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Nah, ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, gitu ya, maka kita harus diingatkan kembali apa arti makna kelahiran, penderitaan, kematian Yesus, kebangkitannya ya bagi setiap umat pilihannya atau yang sudah menerima dia. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, ya kita harus ingat baik-baik ini, tercatat di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi kemuliaan tadi itu hilang, kira-kira begitu, karena dosa atau pelanggaran yang dibuat oleh manusia. Namun demikian, ya sesuai dengan firman Tuhan, Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Artinya, di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya sudah dipulihkan kembali, dilahirkan kembali. Apa artinya? Sama seperti yang dinyatakan oleh Yesus dalam doanya, ya, yang tercatat di dalam Injil Yohanes 17, salah satu butirnya itu adalah ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Nah, jadi kemuliaan yang hilang itu telah dikembalikan kepada setiap orang yang percaya, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Wow, luar biasa ya. Jadi kesatuan itu adalah di dalam kemuliaan Tuhan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Nah, ini yang harus kita perhatikan agar saudara dan saya jangan sesat lagi. Jangan lagi melakukan pelanggaran kebenaran firman Tuhan, apapun yang menjadi alasannya. Namun, jika memang kita oleh karena kebodohan kita jatuh kembali, harus secepatnya kita ya bangun, bertobat, dan melakukan hal yang benar dan tidak mengulanginya lagi. Kita lihat slide selanjutnya, ya. Jangan sesat karena kita diciptakan dan ditebus, ya. Dikatakan di dalam Roma 8 ayat 29. Jadi semua orang yang dipilihnya tadi, ya. Kalau saudara mau lebih tahu detail, tentu Anda boleh membuka Efesus 1 ayat 3 4 gitu ya. Nah, saudara yang dan saya yang sudah dipilihnya tadi itu sudah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus, gitu ya. Gambaran Kristus adalah gambaran kemuliaannya, gambaran kasihnya, gambaran ya, sebagaimana sebenarnya pribadi Tuhan ya di dalam Yesus Kristus, sehingga kita mengikuti jejaknya. Nah, ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula itu juga dipanggilnya, lalu dibenarkannya, ya, dan mereka juga yang dibenarkan ini, mereka ini juga dimuliakannya. Jadi ingat, ada proses di mana saudara dan saya itu ya di dalam hidup saudara nama Tuhan dipermuliakan karena pancaran kemuliaan Tuhan yang sudah kita miliki ya, atau kemuliaan yang sudah Tuhan berikan. Nah, ini yang harus kita ingat agar kita jangan lagi sesat ya, jangan lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran yang memang tidak seharusnya kita lakukan. Nah, selanjutnya kita lihat, itu sebabnya ya nubuatan dalam kitab Yesaya ini mengingatkan kita agar saudara dan saya yang sudah di dalam Kristus itu gitu ya, membawa, mengajak gitu ya, menjangkau, atau kalau kita bilang ini melakukan amanat agung untuk membawa anak laki-laki, anak perempuan yang milik Yesus Kristus, baik yang sudah percaya maupun yang akan percaya. Kira-kira begitu ya. Nah, mereka ini nanti adalah semua orang-orang yang disebut dengan namaku, itu nama Yesus Kristus, yang sudah percaya pada dia, yang dia ciptakan untuk kemuliaannya. Nah, ini jelaskan itu. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, jadi nama Yesus, ya, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Wow. Jadi, hal ini memang perlu menjadi perhatian setiap orang Kristen. Agar jangan lagi ada roh intimidasi ketika kita ada di dalam Kristus, kita merasa tidak pantas, tidak layak, tidak berguna, semua oleh karena Tuhan. Benar, semua oleh karena Tuhan. Nah, oleh karena Tuhan itu menjadikan kita baru, menjadikan kita layak, menjadikan kita dibenarkan, menjadikan kita orang-orang yang dimuliakan oleh Tuhan, dan menjadi garam dan terang di tengah kegelapan dunia ini. Jadi kembali seperti yang semula. Oke, kita lihat selanjutnya. Kalau jelas sudah dikatakan ini untuk kemuliaan Tuhan, apa yang menjadi penghalangnya? Nah, ini yang kita tahu. Ketika Yesus ditanya oleh para murid-muridnya dan orang situ, Yesus mengatakan begini, ya, di tengah orang banyak. Ya, kalau ayat 31 panjang lebar katakan,
bahwa orang sakit itu yang membutuhkan tabib. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu ayat 30 dikatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Nah, orang berdosa yang sudah dipanggil dan menerima Yesus Kristus ini supaya mereka bertobat. Nah, pertobatan di dalam hidup orang yang percaya inilah yang akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Gitu. Jadi kalau kita berkata dan bertanya, Pak, apakah orang Kristen harus bertobat? Ya harus. Gitu ya. Kenapa harus, Pak? Karena dorongan kasih Kristus yang membuat dia yang akan tergerak untuk meninggalkan gaya hidupnya yang lama. Gitu ya. Dengan hal itu, maka kemuliaan Tuhan akan terpancar dalam hidupnya, akan terlihat dengan real. Sehingga orang bisa membedakan bahwa orang-orang yang sudah percaya pada Kristus dengan orang-orang yang belum percaya ada letak perbedaannya. Jangan sampai misalnya antara orang percaya dan orang yang belum percaya Kristus itu ya tidak ada bedanya. Bahkan seakan-akan mereka seolah jauh lebih baik. Nah, kalau hal itu terjadi, maka mereka tidak memahami arti panggilan Kristus yang tercatat di dalam Lukas 5 ayat 32 ini. Ya, jadi itu harus dicatat dengan baik. Apapun ayat yang mau dibawa kemana, Pak, orang nggak mesti bertobat. Keliru, salah. Karena Yesus sendiri berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Itu real. Gitu ya. Jadi orang Kristen itu ya memang supaya mereka bertobat. Kalau mereka tidak bertobat, maka kemuliaan Tuhan tidak terpancar dalam hidupnya. Nah, kalau sudah terpancar dalam kehidupannya, jelas Yesus bilang karena kamu adalah terang dunia ini. Kira-kira gitu ya. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui cara engkau berpikir, cara engkau berkata, ya isi tindakan-tindakanmu semuanya itu memancarkan kemuliaan Tuhan. Nah, kita lihat slide selanjutnya. Itu sebabnya dikatakan Yesus di dalam Matius 7. Kalau saudara baca dari ayat 13 sampai 27, gitu ya. Di sini dijelaskan bahwa barang siapa yang ada di dalam Kristus itu harus mengalami suatu proses. Nah, yang paling menarik itu sebenarnya mulai dari ayat 22 misalnya. Karena ini akan menjawab pernyataan dari ayat 21 ya dan sebagainya. Nah, Tuhan Yesus bilang ini bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, ya akan masuk ke dalam kerajaan surga, ya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Sekalipun kamu bernubuat, artinya sekalipun ada karunia dan lain-lain begini untuk masuk tujuan Tuhan, tetapi ayat 23 kata ini, pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa Tuhan tidak mengenal saya? Kira-kira itu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Artinya akan bertolak belakang jika seorang di dalam Kristus dia masih hidup di dalam kejahatannya. Gitu ya, tidak bertobat. Makanya Tuhan Yesus bilang gitu ya, bahwa jika kamu mendengar, kalau saudara baca mulai dari ayat 24 sampai 27, kalau kamu mendengar firman-Ku, kata Tuhan, perkataan-Ku, dan melakukannya, kamu orang yang bijak, kamu orang yang mengerti, kamu akan mendirikan seperti mendirikan rumah di atas batu karang, sekalipun ada masalah, kamu akan tetap diri tegak. Tetapi jika kamu tidak melakukan apa yang sudah kuperintahkan atau firman yang kamu tahu kamu tidak lakukan, bahkan sebaliknya atau kita katakan sesat ya tidak melakukan hal itu, kamu itu seperti mendirikan rumah di atas pasir. Ketika ada masalah datang, ketika ada gelombang kehidupan datang, rumah itu hancur. Sebagus apapun saudara dan saya bangun, itu akan hancur. Kira-kira begitu. Jadi ini yang Tuhan inginkan. Makanya di dalam Timotius kedua ini Rasul Paulus menulis suratnya dengan tegas ya 2 Timotius 2:19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Amin. Ya, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah ia meninggalkan kejahatan. Jadi kepunyaan Tuhan, milik kepunyaan Tuhan itu pasti meninggalkan kejahatan. Bukan karena paksaan, tapi karena dorongan kasih di dalam dirinya yang membuat dia meninggalkan kejahatan tersebut. Ya, sehingga kemuliaan Tuhan terpancar dalam hidupnya dengan indah dan manis. Ya, dia menjadi garam dan terang. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, semakin dalam saya bawa lagi, kita tahu ketika Tuhan Yesus pertama kali setelah dia dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus, ya, dia masuk ke sinagoge sebelum mulai pelayanannya. Di sinagoge itu atau di gereja pada masa itu, dia diberikan sebuah kitab untuk dia baca. Nah, kitab yang dia baca itu adalah Yesaya 61. Saudara bisa baca itu di dalam Lukas
4 ayat 27-29 ya. Nah, ketika dia membaca kitab itu, Yesaya 61, Roh Tuhan Allah ada padaku karena ia telah mengurapi aku, gitu katanya kan. Ia mengutus aku. Artinya dia menyuruh aku untuk lakukan ini, lakukan itu, lakukan pemulihan, melakukan pembebasan dan lain-lain, menyampaikan kabar baik dan lain-lain. Untuk apa Bapak Ibu? Ya, untuk apa hal itu? Nah, kita lihat slide selanjutnya. Ya, supaya orang yang telah dipulihkan itu, ya, perhatikan ini, ya, Yesaya 61 ayat 1 dan 3, saya titikkan di ayat yang 3, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan. Untuk apa? Untuk memperlihatkan keagungannya. Ya. Jadi karya Tuhan dalam hidup kita itu untuk memperlihatkan keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Ya. Dengan cara bagaimana? Setelah dipulihkan, maka orang-orang yang sudah menerima Kristus itu akan membangun kembali. Mereka akan mendirikan kembali. Kira-kira gitu ya. Mereka akan membaharui. Sehingga mereka itu tidak menjadi sama lagi dengan yang sebelumnya. Gitu ya. Mereka itu berubah. Nah, ketika mereka melakukan hal ini terus-menerus semakin dalam, maka mereka seperti pohon tarbantin yang akarnya begitu dalam sehingga pohon tarbantin ini sangat kuat di padang gurun. Gelombang yang besar sekalipun, ya, badai itu tidak bisa meruntuhkannya karena akarnya bisa sampai mencapai 20 meter lebih ke bawah tanah, ya. Begitu kuatnya. Nah, itu pohon tarbantin. Nah, kalau bicara tanaman Tuhan tuh indah, kelihatan keagungan. Nah, saudara yang kasih, kita perlu melihat dalam diri kita, gitu ya. Setelah bahwa kita ini diciptakan dan ditebus, untuk melihat kemuliaannya. Adakah kemuliaannya terpancar di dalam kehidupan kita, terlihat oleh orang lain? Ini yang menjadi hal yang serius. Kalau tidak, jangan-jangan kita sudah tersesat, ya, atau keliru, tidak tepat sasaran yang seperti yang Tuhan inginkan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengetahui inilah, ya, maka Rasul Paulus, ya, menulis suratnya di jemaat di Kolose, dia ingatkan seperti ini, ya, di slide selanjutnya. Tetapi sekarang, nah, setelah mereka dalam Kristus, buanglah semuanya ini, gitu ya, sifat-sifat kedagingan itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata yang kotor. Jangan lagi kamu saling mendustai, ya, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Nah, itu yang penting. Kan aneh kalau kita di dalam Kristus, tapi manusia lama dan kelakuan kita itu masih ada. Kita bingung. Ini tidak menggambarkan ciri khas Kristen, gitu ya. Artinya dia masih ciptaan Tuhan yang kemuliaannya itu hilang karena belum ditebus, belum dilahirkan kembali di dalam Kristus. Padahal, gitu ya, Tuhan sudah memulihkannya. Kenapa kok dia belum mengalami hal itu? Karena tidak ada respon. Jadi itu tidak otomatis terjadi begitu. Ada respon dari kita untuk melakukan ini, membuang. Nah, dan ayat 10 dikatakan dalam Kolose 3 itu, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui. Kalau saudara bayangkan, terus-menerus dibaharui, ini berarti semakin baik, ya, semakin mulia. Nah, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, seperti apa yang rencana Tuhan yang semula menciptakan kita, ini yang harus terlihat. Namun kenyataannya kita tahu persis bersama bahwa banyak sekali, ya, orang-orang yang sudah di dalam Kristus, sudah ditebus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi ya kemuliaan itu tidak kelihatan, gitu ya. Ya, bahkan mungkin kemuliaan itu samar-samar saja, kadang berubah ini, kadang berubah, ya, kita bingung, gelap terang, gelap terang, gelap terang, kadang baik, kadang enggak. Terlebih kalau ada masalah, berbeda pendapat, udah langsung marahlah, inilah dan sebagainya. Nah, ini yang nggak bisa sama sekali, ya, terjadi dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya kita terus-menerus diperbaharui. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus perhatikan dengan baik apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang di Korintus. Pengalaman ini ditulis oleh Rasul Paulus supaya saudara dan saya, kita lihat slide selanjutnya, mengetahui sebenarnya bahwa kemuliaan itu harus semakin baik. Makanya ketika mereka mengalami masalah atau persoalan dalam hidup ini, apapun bentuknya, dikatakan 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, gitu ya. Namun manusia batiniah kami, yaitu manusia rohnya, jiwanya, dibaharui dari hari ke hari. Amin. Kenapa dia katakan, ditegaskan lagi, sebab penderitaan ringan yang sekarang, ya, dikatakan penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya.
jauh lebih besar dari penderitaan itu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau kita punya pemikiran seperti ini, maka dalam hidup kita bisa dikatakan glory to glory, ya, untuk kemuliaan dan kemuliaan, bukan sebaliknya untuk jatuh, ya, sesat dan lain-lain. Nah, dengan itu, dengan tegas Rasul Paulus mengatakan di slide selanjutnya di Roma 12 ayat 2 yang kita paling hafal sekali, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu dia bilang gitu. Kalau kamu serupa dengan dunia ini, maka kemuliaan Tuhan itu tidak terlihat dalam dirimu. Kemuliaan Allah itu tidak nampak dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita harus meresponi kebenaran firman Tuhan, penebusan Yesus ini, merubah cara pikir kita mengikuti maksud dan tujuan. Bahwa kita diciptakan dan ditebus itu untuk kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu artinya adalah kemuliaan yang melekat di dalam diri kita, sehingga kemuliaan Tuhan itu terlihat dalam hidup kita, dalam sikap kita, perkataan kita. Betul ya? Bukan sebatas misalnya kita kata untuk kemuliaan Tuhan, apa maksudnya Pak? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Lalu kita tetap tidak ada apa-apanya Pak. Bukan seperti itu, gitu ya. Tuhan ingin agar kemuliaannya itu ada di dalam diri kita, sehingga orang lain berkata, kok bisa ya kamu seperti itu ya? Kok bisa ya? Walaupun kamu mengalami perilaku-perilaku begitu, tapi kamu tetap tenang, tersenyum, bisa mengampuni, memaafkan, bahkan kepada musuhmu, engkau bisa memberi mereka minum atau makan, atau menolong mereka ketika ada dalam kesulitan. Kenapa ya kamu tidak balas dendam dan lain-lain? Nah, kira-kira mereka terheran-heran. Karena ada kemuliaan Tuhan di dalam diri kita. Itulah yang membuat manusia ini terkagum-kagum. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika hal ini tidak kita lakukan, maka ya kita akan tetap saja menjadi seperti yang dulu. Nah, karena saudara dan saya ini mencerminkan kemuliaan Tuhan, maka saudara harus perhatikan dari waktu ke waktu hidup kita harus mengalami sebuah perubahan. Nah, walaupun di dalam bahan ini tidak saya sampaikan yang tercatat di dalam ya 2 Timotius 2 ayat 20 dan 21. Di situ diberikan sebuah gambaran bahwa dalam sebuah rumah itu, perabot-perabot rumah itu memiliki perbedaan-perbedaan. Ya, ada yang dipakai untuk yang mulia, ada yang kurang mulia. Jadi tetap ada mulia untuk hal yang mulia dan yang kurang mulia. Ada yang bermata emas dan yang lain, ada yang kayu dan yang lain. Nah, Tuhan menginginkan melalui pesan Rasul Paulus kepada Timotius, engkau harus mengejar yang lebih mulia selama masih ada waktu. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan hal-hal yang baik. Tanggalkan semua, perbaiki terus hidupmu, berubah terus, supaya engkau terus diperbaharui dan dipercaya untuk pekerjaan yang mulia. Nah, oleh karena catatan inilah, dia menulis kembali lagi di jemaat yang ada di Korintus. Kita lihat slide-nya, 2 Korintus 3 ayat 18, ya, dikatakan demikian, ini sangat jelas, ya. Dan kita semua, mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Mencerminkan kemuliaan. Nah, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, puji Tuhan, Roh itu sendiri sudah tinggal beserta dengan kita, Roh itu sendiri siap menolong dan memimpin kita, Roh itu sendiri siap untuk memuliakan Kristus di dalam hidup kita. Nah, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu dengan gambar Kristus atau dengan gambar Tuhan dalam kemuliaan yang semakin besar. Ada amin? Ya, dengan kemuliaan dalam kemuliaan yang semakin besar sejalan waktu yang ada. Ini yang harus kita tahu, bukan berarti kita malah menjadi bingung, Pak. Ya, nah kemuliaan yang terus semakin besar inilah yang membawa suatu saat hidup kita akan pada akhirnya mencapai titik kesempurnaan. Ya, di sini yang harus kita ketahui, kalau ini tidak terjadi dalam diri kita, maka roh intimidasi, yaitu roh pendakwaan dari si iblis itu masih melekat dalam diri kita. Apa bentuknya? Aduh, saya merasa tidak layak, saya merasa tidak pantas. Ya, terkesan seperti rendah hati, tapi ternyata ini bukan rendah hati, ini rendah diri malah. Iblis senang sekali, sekalipun katanya orang-orang Kristen ini sudah ditebus, sudah dimuliakan, ya, diberikan kemuliaan yang lain. Saya akan usahakan agar mereka terintimidasi terus, ya, terus terintimidasi, merasa tidak layak, merasa tidak pantas, sehingga mereka tidak berani untuk menjadi garam dan terang, ya.
Nanti kalau mereka berani menyatakan menjadi garam dan terang atau melakukan amanat agung, kita akan sampaikan lagi roh intimidasi kita. Kita akan bilang sama mereka, ya, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, repot lagi gitu ya, dia kok kemuliaan Tuhan bisa dicuri. Kira-kira begitu kan, padahal bilang janganlah sombong. Nah, kira-kira gitu. Nah, semua kata-kata yang nampaknya rohani, nampaknya ada ayatnya, tetapi itu adalah roh intimidasi. Sama seperti iblis ketika mencobai Hawa, ya, di Taman Eden, dan juga mencobai Yesus di padang gurun gitu. Ada tertulis. Lalu dia bilang ada tertulis. Tetapi yang tertulis itu Tuhan luruskan dengan ada yang tertulis juga gitu ya, yang melengkapi. Jadi kadang ada yang tertulis ayat itu yang tidak bisa berdiri sendiri. Kira-kira begitu. Nah, sehingga saya sering berkata begini, ketika saudara dan saya masih belum menerima Yesus, saudara bisa mengatakan saya tidak layak, saya tidak pantas, seperti anak bungsu yang berdosa itu. Ya, aku tidak pantas dijadikan anak Bapa, aku ini jadi pekerja saya karena saya sudah berdosa. Ya, itu adalah pengakuan dosa. Tetapi setelah anak itu datang, dikasih jubah, dikasih cincin otoritas kemuliaan, sehingga anak itu dia bilang, ya, kamu tetap adalah seorang anak, telah kembali kepadaku. Gitu ya, maka kemuliaan bapaknya ada di dalam diri seorang anak ini, anak bungsu. Anak sulungnya kebingungan, malah kok jadi begitu, bukankah anak bungsu ini sudah berdosa, gitu kan? Nah, Tuhan bilang gitu ya, berbahagialah karena adikmu sudah kembali, ya. Nah, kita juga gitu, ketika kita sudah kembali di dalam Kristus, kemuliaan Tuhan itu ada di dalam diri kita. Kita harus memiliki kepercayaan diri yang kuat bersama Tuhan dan berjalan di atas kemuliaannya. Walaupun ada roh intimidasi, sebagai contoh misalnya repot nih, kalau misalnya saudara bayangkan kalau di Zoom ini misalnya tiba-tiba kita katakanlah datang Rasul Petrus, gitu ya, dia khotbah, lalu saudara kan bilang, Petrus, bukankah Anda menyangkal Yesus 3 kali? Kan repot, dia bilang kan, waduh Pak, kalau dibawa jadi itu masa lalu saya, kasih dibilang gitu. Atau Paulus, bukankah engkau yang juga setuju dan menangkap bahkan terjadi pembunuhan orang-orang Kristen pada saat itu, gitu kan? Maaf Pak, itu saya dulu, Saulus, ya. Janganlah menggunakan roh intimidasi, yang sudahlah, ya. Tapi sekarang mari maju bersama Tuhan, amin, di dalam kemuliaannya. Lakukan yang terbaik karena Anda adalah orang-orang pilihan Tuhan. Itu sebabnya di slide penutup, silakan Pastor, jadilah pelaku firman. Ya, jadi gitu. Jadilah pelaku firman supaya saudara jangan tersesat, gitu ya. Dan jadilah teladan dimanapun kita berada, karena keteladanan saudara yang saudara lakukan melalui sikap, perkataan, perbuatan itulah kemuliaan Tuhan yang terpancar, yang tercermin di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Dan kiranya hal ini menjadi perhatian kita yang serius agar kemuliaan Tuhan itu terus-menerus ya diperbaharui dan semakin besar di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu telah kami dengar dan telah disampaikan bahwa sesungguhnya kami ini diciptakan dan ditebus untuk kemuliaan Tuhan. Agar kami mengetahui hal ini, supaya kami jangan sesat, jangan lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kebenaran firman-Mu. Tetapi kami menjadi pelaku firman, kami menjadi garam dan terang, yaitu kami dengan demikian kami memancarkan kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada dalam situasi dan kondisi apapun. Jika oleh karena kelemahan, kekurangan, dan kebodohan kami masih tersandung dan jatuh, kami percaya tangan-Mu menopang kami sehingga kami tidak tergeletak dan kami bangkit kembali. Walaupun dengan air mata sedih, kami tetap berjalan menuju arah kami ke depan bersama Tuhan dan melupakan apa yang sudah di belakang kami. Karena kami tahu kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami terus akan diperbesar dan kami tidak akan mau lagi terikat dengan roh intimidasi atau dakwaan si iblis dengan masa-masa lalu yang sudah Tuhan tebus dan hapus dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus berjalan bersama Tuhan dalam kemuliaan demi kemuliaan Tuhan di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Pastor Subakti atau Ibu Tiar. Mic-nya Bu Tiar, tutup tuh mic.
Baik. Terima kasih Pastor Saud yang sudah begitu panjang, lebar, dan luas ya menjelaskan kepada kita pada malam hari ini bagaimana kita biar jadi anak Tuhan yang tidak tersesat, tapi kita bisa jadi tepat sasaran kata dokter tadi ya. Apa rencana Tuhan buat kita itu bisa terlaksana dengan baik dan kita bisa jadi garam, jadi terang di dalam kehidupan kita sesuai dengan rencana Tuhan. Karena pada mulanya Allah sudah menjadikan ataupun mempunyai rencana yang indah dan baik buat kita semua. Untuk itu Bapak Ibu, saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sekarang waktunya kepada kita untuk menanggapi ataupun bertanya. Mungkin ada yang kurang mengerti atau ada yang mau ditanyakan. Mari kita langsung kepada Bapak Pastor Saud ya. Untuk itu kami buka ruang diskusi atau bertanya pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, Pak Dokter, saya mau tanya ini Pak. Seringkali apakah sudah latah atau bagaimana? Seringkali dalam berdoa, sembunyikanlah aku di balik salib-Mu Tuhan. Hamba-hamba-Mu ini yang tidak layak ini, sempurnakanlah doa hamba-Mu ini. Nah, apakah itu ada tunjangan di firman Tuhan atau memang latah Pak? Terima kasih Pak Saud. Ya, terima kasih Pastor. Nah, ini yang saya katakan bahwa jika untuk pertama kali kita berdoa dengan berkata sembunyikanlah aku di balik salib-Mu, ya kira-kira seperti itu karena aku tidak layak. Nah, ini memang satu kerendahan hati, pernyataan diri yang real, gitu ya. Gitu. Untuk pertama kali. Tetapi kalau itu untuk setelah menjadi suatu kebiasaan, nah Tuhan bilang ini jangan-jangan ini terintimidasi ini orangnya, gitu ya. Hidupnya nggak pernah menjadi jauh lebih baik, tidak terus mengalami pembaharuan, ya. Kemuliaan Tuhan tidak semakin besar, tetapi terjebak dengan pengetahuan. Nah, itu berbahayanya. Mengetahui firman Tuhan, tetapi mengalami kendala. Nah, ini yang harus kita katakan. Jangan membiasakan doa-doa yang rutinitas. Ya, ada yang doa itu doa yang disampaikan ketika awal. Ya, kita artinya menyadari atas kekurangan kita, atau juga setelah kita berjalan sekian lama tiba-tiba kita mengalami jatuh, kira-kira begitu ya. Nah, kita kembali lagi itu bisa, ya, bahkan kadang dengan air mata karena ya setiap kejatuhan itu membuat kita merasa berduka. Nah, kalau kita semakin besar rasa sedih kita ketika kita jatuh, tentu kita tidak akan mengulanginya lagi. Nah, jadi pengertiannya bilang Tuhan sembunyikanlah aku di balik salib-Mu. Ya, salib itu kan berbicara tentang kematian. Kan kira-kira begitu ya. Harusnya kita bilang kalau kita ambil di dalam Roma 6 ya mulai ayat 10-11 harusnya kan itu menjadi pengakuan kita bahwa kematian Kristus, kematian terhadap dosa, hendaklah kamu memandang dirimu demikian juga bahwa kamu sudah mati dalam dosa dan bangkit untuk Tuhan. Harusnya itu membuat kita berkata, terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa ya menaruh aku di belakang salib-Mu untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan di dalam hidupku. Itu beda. Tapi kalau mengatakan karena aku tidak layak, nah ini ada intimidasi ya. Mungkin dia pengakuan dirinya, dia merasa ya kadang merasa dirinya ya dia nggak mau berdusta lah gitu ya. Tapi kalau dikutip-kutip terus nanti susah Pastor ya. Ini kutipan dua orang itu mungkin dia punya pengalaman pribadi sendiri yang memang jatuh bangun barangkali gitu ya. Nah, sebagai penutup saya katakan gini, sering bukan hanya itu Pastor ya. Jadi banyak orang ketika mau pelayanan itu ya pengerja di gereja ya membuat rutinitas berulang juga karena besok minggu kita akan ibadah, kira-kira begitu kan, saudara-saudara yang naik mimbar, nah semuanya perlu diurapi, perlu pengakuan dosa, perlu dilayakkan gitu. Emang kalau hari Senin nggak perlu layak rupanya ya. Jadi kalau hanya hari Sabtu, tapi pola pikir ini juga tidak sekaku itu. Ya mungkin hamba Tuhannya ingin mengatakan jangan sampai
ada yang gitu ya mau melayani gitu ya tapi belum dipersiapkan. Tetapi kalau ini menjadi sebuah kebiasaan juga ya gitu ya, berarti di situ sebuah tradisi, jatuh bangun sudah biasa gitu ya, sehingga takut kalau naik mimbar gitu. Tapi saya bilang gini, coba aja nggak usah diurapi, nggak usah didoakan, kira-kira ada masalah apa rupanya. Nah, coba bedakan ketika diurapi dengan tidak diurapi di hari Sabtunya misalnya ya. Nah, coba dilihat dong, perlu dong dibuat uji coba, gitu kan? Ya Ibu Tiar ya, misalnya Ibu Tiar waktu mau melayani hari Minggu nanti, misalnya hari Sabtu kita buat ada doa urapan, kan gitu kan? Lalu minggu depannya melayani lagi, Bu, kita nggak usah doa urapan, gimana ya? Hanya perasaan saja atau memang berbeda gitu? Tapi kalau sama aja ya berarti ada yang keliru, gitu kan? Gitu. Kan boleh diuji lah, gitu ya. Kan Tuhan bilang ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Amin ya. Ya gitu. Saya rasa gitu, Pastor.